make some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perekaman layar menggunakan PSVC. Nah, PSVC merupakan open source untuk free screen recorder ataupun untuk editor video. Kita bisa cek di Google dengan mengisikan kalimat PSVC pada search engine. Kemudian kita bisa download di VideoShop seperti ini. Nah, di sini ada pilihan download, cukup video editor, nanti dia akan include dengan screen recorder. Nah, bagaimana mengoperasikan screen recorder menggunakan PSVC. Nah, kebetulan PSVC sudah saya download. Ini saya tutup saja. Kemudian, ini PSVC saya. Nah, karena PSVC ini merupakan program yang open source, jadi setiap kali kita terhubung dengan internet, maka dia akan memberikan informasi untuk mengupdate jika yang kita miliki ini out of date ya. Jadi untuk versinya bisa kita lihat PSVC Free Editor Pro Edition V4.7.15. Nah, untuk kita menggunakan perekaman layar menggunakan PSVC, kita cukup klik screen capture. Pada saat screen capture kita pilih, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk pertama kali tampilannya seperti ini. Di sini ini tidak perlu kita rubah kalau memang kita belum tidak memerlukan settingan khusus. Cukup recommended format. Kemudian di sini adalah destination dari penyimpanan file. Karena PSVC ini punya kualitas yang bisa disetting, maka umumnya dia memiliki nilai yang cukup besar untuk setiap screen recordernya. Kemudian di sini ada hotkey. Hotkey ini berfungsi sebagai semacam tombol yang disembunyikan ya. Jadi perekaman itu secara bebas. Di sini ada F5 untuk pause and resume, and recording adalah Shift plus F5 ya. Untuk render ini dibiarkan auto select saja ya. Kemudian untuk video dan audio source, kalau misalkan untuk video source ini tidak aktif saya ya. Kemudian untuk monitor number ini ada full desktop ya, first monitor dan lain segala macamnya. Saya biasanya selalu menggunakan full desktop saja. Kemudian screen recorder with cursor. Kemudian di sini ada settingannya. Selanjutnya ini jika kita melakukan screen recorder dengan suara. Kalau tidak, cukup do not record audio seperti itu. Yang ini menggunakan master volume. Ini audio input level, audio balance bisa di setting seberapa besar suara yang diinginkan. Nah, sebagai contoh kita langsung lakukan start recording ya. Setting ini video resource ya, saya start recording. Nah, di sini ada pilihan di sudut kiri atas ini kita bisa lihat ya, ada semacam kotak-kotak persegi ya di sudut-sudut ini. Ini bisa kita kecilkan sebetulnya. Nah, ini area yang mau direkam, tapi secara umum saya merekam secara keseluruhan full desktop. Nah, kemudian di sini ada show panel. Show panel ini memungkinkan kita pada saat perekaman panel rekamannya itu ditampilkan. Seperti apa? Kita coba dulu dengan show panel. Ini saya klik. Kemudian kalau setting ini diklik, ini akan kembali ke posisi awal ya. Saya klik start. Nah, ini adalah show panel. Saat ini kita sudah menggunakan screen recording ya, dengan posisi panelnya tersedia, sehingga kita mau start atau stop tinggal klik ini saja ya. Nah, ini bisa kita
Nah, bisa kita gunakan ya, tinggal atur saja seperti itu, mau gunakan seperti apa ya, mau gunakan pensil juga bisa ya. Kalau tidak, kalau udah selesai cukup kita stop saja. Mungkin untuk tambahan finish drawing, saya tambahan misalkan saya mau buka browser. Nah, ini saya buka browser ya. Nah, selanjutnya ini saya stop saja untuk melihat hasil dari rekaman. Saya stop. Nah, recording is complete, artinya rekaman layar sudah selesai. Ini saya klik OK. Di mana saya mencari posisinya? Posisinya bisa dilihat di posisi video, record video. Ini bisa dirubah. Posisi ini bisa dirubah sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Oke, saya coba memeriksa di posisi ini. Ya, saya kopikan saja. Saya buka Windows Explorer. Nah, ini ya posisinya. Jadi untuk sekitar kurang lebih 1 detik cukup besar juga ya, sekitar 503 mega. Nah, untuk itu kita harus sering berlatih sehingga bisa menurunkan nilai ini. Tinggal lakukan setting. Kita lihat hasil rekamannya. Nah, ini adalah hasil rekamannya seperti ini ya. Jadi lumayan ya, jernih ya, sebesar dengan nilainya juga ya. Nah, kalau mau digunakan hasil screen recorder ini, sebelum digunakan silahkan dikecilkan dulu filenya ya, jika mau dijadikan untuk screen recorder pada tutorial yang kalian akan buat. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Nah, saya minimize lagi, saya kembali ke sini. Nah, pada saat tadi itu kan pada saat kita start recording, di sini ada pilihan show panel ya, ada pilihan show panel. Coba saya kecilkan dulu. Nah, pada saat saya start recording muncul show panel. Kalau show panel ini kita tidak berikan, maka pada saat kita screen recorder ini bekerja, kita cukup mengingat hotkey ini ya, F5 atau Shift F5. Jangan sampai lupa. Jadi ini Shift F5 untuk menyudahi rekaman. Kalau tidak, harddisk kita akan kemakan dengan screen recorder yang terus bekerja. Saya start recording. Nah, ini saya start. Nah, tidak muncul ya, tidak muncul. Nah, sekarang sebagai bahan, nah, belajar screen recording atau rekam layar menggunakan PSDC. Satu, dengan toolbar kontrol yang disembunyikan, yang di hidden. Yang kedua, dengan toolbar kontrol yang ditampilkan. Nah, jika selesai, Shift plus F5 ya. Sekarang saya tekan Shift F5. Nah, selesai. Kita bisa lihat lagi posisinya tetap ada di sini. Saya cek. Nah, ini ya, sekitar 1 menit. Besar juga ya, sekitar 552.800 kilo atau setara dengan 552 mega. Nah, ini karena kualitasnya ya.
Metode substitusi yaitu dan sebenarnya yang Bapak sampaikan itu tadi. Setelah itu langsung masuk soal. Itu enggak. Ya. Bukan ngurangin dapat seperti itu. Bukan, yang tulisan itu tadi yang kamu lebar itu loh. Itu cuma dibacanya aja. Ini tidak perlu saya save, ya. Saya sebagai contoh saja. Kalau sudah selesai, ini di close saja. Dia akan kembali ke menu awal, ya, ke menu awal seperti ini. Nah, gunakan PSBC dengan baik dan pelajari dengan baik karena filenya cukup besar ya yang dihasilkan dari screen recorder ini, ya. Kemudian PSBC juga merupakan video editor, bisa digunakan sebagai editing video. Nah, saran saya sebelum melakukan penggunaan screen recorder dari PSBC itu silahkan dikecilkan dulu filenya sehingga memudahkan proses editingnya. Kemudian karena screen recorder ini open source, maka tidak ada watermark atau tidak ada merek dari PSBC tersebut. Jumpa lagi pada kesempatan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.